Selamat datang di media pembelajaran Matematika Peminatan, kelas 12. Materi, aplikasi turunan fungsi trigonometri bagian keempat. Bersama saya, Nilo Eni Rulistiawati, SPD. Om Swastiastu. Halo anak-anak, masih semangat belajar kan? Oke, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya ya. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah mari kita mulai materinya ya. Materi kita kali ini adalah aplikasi turunan fungsi trigonometri. Materi bagian 1 hingga 4 sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Hari ini kita akan membahas bagian kelima, yaitu selang kecekungan fungsi trigonometri. Apa itu? Yuk kita simak langsung. Selang kecekungan fungsi trigonometri. Untuk memahami materi ini, silakan perhatikan grafik fungsi fx pada interval x lebih dari x1 dan x kurang dari x3. Fungsi fx ini digambarkan dengan garis berwarna merah ini. Di sini bisa kalian lihat dari interval x1 hingga x2, kurva fx melengkung seperti ini, atau dapat dikatakan dengan cekung ke bawah, atau seperti mangkok yang tumpah ya. Dan kemudian interval x2 hingga x3, kurva melengkung seperti ini, atau bisa dikatakan grafik tersebut cekung ke atas atau seperti mangkok yang menghadap ke atas. Nah, setelah kalian mengetahui apa itu kecekungan fungsi, sekarang kita akan belajar menentukan interval kecekungan fungsi trigonometri tersebut. Menentukan selang kecekungan fungsi trigonometri. Misal fungsi fx pada interval I, maka yang pertama, grafik fungsi fx cekung ke atas jika f double aksen x lebih dari 0. Dan yang kedua, grafik fungsi fx cekung ke bawah jika f double aksen x kurang dari 0. Nah, untuk memantapkan pemahaman kalian tentang selang kecekungan fungsi trigonometri, saya sudah siapkan beberapa contoh soal. Mari kita bahas satu persatu ya. Contoh soal nomor 1. Tentukan interval fungsi fx sama dengan 5 sin 2x cekung ke bawah pada x lebih dari 0 dan x kurang dari pi. Mari kita jawab langsung ya. Sesuai konsep tadi, untuk memperoleh interval kecekungan fungsi, kita akan mencari terlebih dahulu turunan keduanya atau f double aksennya. Berarti dari fungsi fx sama dengan 5 sin 2x, terlebih dahulu kita akan mencari turunan pertamanya. Apa turunannya? Ya, 5 tulis dulu, sin turunannya adalah cos 2x dikalikan dengan 2. Sama dengan 5 dikali 2, 10 cos 2x. Ini baru turunan pertama. Sekarang kita tentukan turunan keduanya. F double aksen x sama dengan 10, tulis dulu 10. Cos turunannya adalah ya min sin 2x dikali 2. Hasilnya dikalikan dulu 10 dikali min 1 dikali 2. Min 20 sin 2x. Sudah sampai di sana? Oke. Kita lanjutkan. Interval cekung ke bawah. Cekung ke bawah. Syaratnya adalah f double aksen x kurang dari
0. F double aksen X-nya adalah min 20 sin 2X kurang dari 0. Kita lanjutkan di sini ya. Sama seperti materi sebelumnya, jika ada pertidaksamaan seperti ini, kita anggap dulu menjadi sama dengan ya. Berarti menjadi min 20 sin 2X sama dengan 0. Min 20 kita pindah luaskan ke sini. Menjadi sin 2X sama dengan 0 dibagi min 20. Ya, 0. Bagaimana langkah selanjutnya? Ya, tentukan sin berapa yang nilainya 0. Ini dalam satuan radian. Berarti sin 2X sama dengan sin 0. Sama-sama coret sinnya ya. Hasilnya adalah 2X sama dengan 0 ditambah K dikali 2Pi. Jangan lupa. Nah, ini masih ada pengali 2. Sehingga kita harus bagi semuanya dengan 2. Hasilnya X sama dengan 0 dibagi 2, 0 ditambah, ini juga dibagi 2, K dikali Pi. Mari kita ganti K-nya satu per satu, dimulai dari 0, X 0. Hasilnya berapa? Ya, 0. Terus lanjutkan, X1 ganti K-nya menjadi 1. 1 kali Pi, Pi tambah 0, Pi. Sesuai dengan batas ya, ada 0, ada Pi. Jika kita lanjutkan lagi, maka akan melebihi interval. Jadi cukup sampai di sini dulu. Yang kedua, selain 0, sin berapakah yang 0 lagi? Sin Pi. Nah, coret sinnya. Hasilnya 2X sama dengan Pi ditambah K dikali 2Pi. Ini juga sama ya, masih ada angka 2, berarti kita bagi 2 semuanya. Menjadi X sama dengan Pi dibagi 2, Pi per 2 ditambah, ini juga dibagi 2, K dikali Pi. Sekarang kita ganti K-nya. Yang pertama 0. Jika K-nya 0, hasilnya Pi per 2. Masih dalam interval ya. Jika kita lanjutkan menjadi 1 lebih ya, berarti cukup sampai di sini. Nah, dari penyelesaian yang tadi, kita mendapatkan 3 nilai X, yaitu 0, Pi per 2, dan Pi. Kita buatkan dulu garis bilangannya. 0, sesuai dengan batas interval soal ya. Terus yang kedua adalah Pi per 2. Dan yang terakhir, Pi. Ini juga sesuai dengan batas interval di soal. Dari sini kita lihat ada berapa daerah? Ada 2. Ya, ini daerah 1, ini daerah 2. Nah, sekarang kita akan uji daerah 1 dan 2 ini apakah bernilai positif atau negatif. Ujinya di turunan yang kedua. Kalian boleh pilih satu nilai, boleh di daerah 1, boleh juga di daerah 2. Saya akan mengambil di daerah 1. Dari 0 hingga Pi per 2. Ada berapa ya? Ya, boleh pakai Pi per 6. Turunan keduanya, saya tulis ulang dulu ya. Sama dengan min 20 sin 2X. Sekarang kita ganti X-nya dengan Pi per 6. Pi per 6 menjadi min 20 sin
2 dikali pi per 6. Ini boleh dicoret. 6 bagi 2, 3. Min 20 dikali sin pi per 3 berapa? Ya, setengah akar 3. Dikalikan, min 20 dikali setengah akar 3, ya min 10 akar 3. Nah, dari sini kalian bisa lihat, min 10 akar 3 bernilai negatif. Maka daerah 1 bernilai negatif. Kemudian daerah 2 bernilai positif, ganti tanda. Nah, kita lanjutkan. Karena daerah bagian 1 bernilai negatif, berarti bisa kita tulis ini cekungnya ke bawah. Dan daerah 2 bernilai positif, berarti cekungnya ke atas. Oke. Pertanyaan tadi di soal adalah interval cekung ke bawah. Maka jawabannya bisa kita tulis X di sini ya, ini cekung ke bawah. Ini lebih dari 0 dan kurang dari pi per 2. Lebih dari 0 dan kurang dari pi per 2, seperti ini. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Nah, jika belum atau masih ada masalah, silahkan di pause dulu videonya ya. Kemudian kalian ulang dari awal, pelan-pelan saja, tidak apa-apa. Kalau sudah, barulah kalian lanjutkan ke soal berikutnya. Oke? Contoh soal nomor 2. Tentukan interval fungsi f(x) sama dengan 4 cos 3x cekung ke atas pada interval x lebih dari 10 derajat dan kurang dari 130 derajat. Nah, mari kita jawab langsung ya. Sama seperti soal nomor 1 ya. Kita cari dulu turunannya. Fungsinya adalah 4 cos 3x. Turunan pertamanya sama dengan 4, tulis dulu. Cos turunannya ya min sin 3x dikali 3. Hasilnya adalah 4 dikali min 1 dikali 3 ya min 12 sin 3x. Kita lanjutkan mencari turunan keduanya ya. Sama dengan min 12, tulis dulu. Sin turunannya cos 3x dikali 3. Hasilnya min 12 dikali 3 min 36 cos 3x. Sudah ya. Kemudian karena yang diminta adalah cekung ke atas, berarti syaratnya adalah cekung ke atas. Apa syaratnya? Turunan keduanya lebih dari 0. Turunan kedua tadi hasilnya min 36 cos 3x lebih dari 0. Nah, ini juga sama ya, kita anggap dulu menjadi persamaan. Saya tulis di sini min 36 cos 3x sama dengan 0. Pindah ruaskan 36-nya sama dengan 0 dibagi 36, 0 ya. Kemudian kita cari cos berapa yang nilainya 0. Sekarang dalam satuan derajat sesuai soal. Cos berapa? Ya, cos 90 salah satunya. Cos 90 derajat. Kita coret cosnya.
sehingga menjadi 3X sama dengan 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Ini ada pengali 3, berarti harus kalian bagi semuanya dengan 3. Hasilnya adalah 90 derajat dibagi 3, ya 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat dibagi 3, 120 derajat. Sekarang baru kita ganti K-nya dari 0. K-nya 0 berarti hasilnya 30 derajat. Jika diganti K-nya 1 dikali 120, 120 ditambah 30, lewat ya dari 130, berarti stop sampai di sini. Apakah ada lagi sudut yang bernilai cos sama dengan 0? Ada. Kita lanjutkan. Cos 3X sama dengan cos berapakah lagi? Cos 270 derajat. Coret cosnya. 3X sama dengan 270 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Sama seperti tadi, kita bagi 3 dulu ya. Bagi 3, 90 derajat ditambah ini juga dibagi 3, 120 derajat. Kita gantikannya dari 0. Hasilnya ya 90 derajat. Kalau diganti 1 lewat ya. Berarti cukup sampai di sini. Sehingga kita mendapatkan dua nilai X, yaitu 30 derajat dan 90 derajat. Kita lanjutkan di belakang. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita dapat nilai X ada 2, yaitu 30 derajat dan 90 derajat. Dengan batas yang disoal adalah 10 derajat dan 130 derajat. Ada berapa daerah? 1, 2, 3. Ada 3 daerah yang bisa kalian uji. Kalian mau uji daerah berapa? 1 aja cukup ya. X sama dengan, saya mencoba di daerah 1 saja. Saya pilih angka 20 derajat. Oke. Ujinya ke turunan kedua. Tulis ulang dulu ya. Berapa tadi? Turunan keduanya adalah min 36 cos 3X. Kita ganti X-nya dengan 20 derajat. Min 36 dikali cos 3 dikali 20 derajat sama dengan min 36 kali cos 60 derajat. Berapa cos 60 derajat? Ya, setengah. Berarti hasilnya min 18. Min 18 positif apa negatif? Negatif. Karena nilai min 18 itu adalah negatif dan daerahnya ada di daerah pertama, berarti di sini nilainya negatif. Daerah kedua ganti tanda positif. Daerah ketiga ganti tanda lagi negatif. Kita lanjutkan lagi. Negatif berarti cekung ke bawah. Positif berarti cekung ke atas. Ini negatif lagi, cekung ke bawah. Yang ditanyakan di soal adalah interval cekung ke atas. Sehingga kita bisa jawab yang cekung ke atas cuma satu ya, yang plus di antara 30 derajat hingga 90 derajat. Berarti bisa kita tulis X lebih dari 30 derajat dan X kurang dari 90 derajat. Nah, inilah jawabannya.
Dari dua soal yang kita bahas tadi, saya rasa kalian sudah bisa memahami materi ini dengan baik. Dengan demikian, kita akhiri dulu ya. Demikianlah materi kita kali ini. Jika kalian masih ada masalah, silakan hubungi WA saya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan kalian ya. Saya tutup dengan parame Santi. Om Santi 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 Om.